agar pelaksanaan khutbah Jumat dapat berjalan dengan khusyuk. Selanjutnya petugas Jumat pada hari ini Jumat Legi tanggal 6 Dzulqa'dah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 24 April 2026 bertindak sebagai khotib sekaligus imam beliau Ustadz Abdullah Ar-Rasyid dari PPTQ Marhaban Pacitan dengan tema khutbah keagungan istiqomah. Selanjutnya hasil sidang Jumat minggu lalu tanggal 17 April 2026 sejumlah Rp2.400.000. Semoga Bapak Ibu jamaah sekalian diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian mohon kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada khatib disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebuah kalimat yang pantas kita ucapkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kenikmatan, limpahan rahmat serta taufik yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan siang hari ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita hidayah untuk mengerjakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat dalam kondisi tanpa suatu halangan apapun. Sholawat dan salam senantiasa kita iringkan, kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang membawa syariat yang sempurna dan paripurna, yang mengajarkan kita bagaimana cara hidup dengan baik sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga hidup yang begitu singkat ini Allah jadikan sebagai suatu wasilah untuk mampu menggapai ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala melewati syariat yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang nabi yang memiliki paling banyak mukjizat. Salah satu dari mukjizat yang Rasulullah miliki, Rasulullah menyebutkan di dalam sebuah hadis, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadan min qabli." Sungguh diriku telah Allah berikan 5 perkara yang 5 perkara itu tidak pernah Allah berikan kepada Nabi dan Rasul sebelumku, kata Rasulullah. Salah satu dari 5 poin tersebut Rasulullah menyampaikan, "U'titu jawami'ul kalim." Allah memberikanku sebuah mukjizat yang bernama jawami'ul kalim, kemampuan untuk mengelola kalimat yang singkat tetapi memiliki makna yang begitu luas. Maka suatu ketika seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdillah membuktikan kepada kita bagaimana jawami'ul kalim yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bertanya, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Ya Rasulullah, sampaikanlah kepadaku sebuah perkataan, berikanlah kepadaku sebuah wasiat yang dengan wasiat itu aku tidak perlu bertanya kepada selainmu ya Rasulullah, yang dengan wasiat dan pesan itu aku akan mengamalkan dan mampu mencukupiku dalam kehidupan dunia sampai akhirat ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyebutkan sebuah kalimat yang begitu singkat dan padat tetapi maknanya begitu luas. Rasulullah mengatakan, "Ya Sufyan, wahai Sufyan bin Abdillah, qul amantu billah tsumma istaqim." Ya Sufyan, katakanlah bahwasanya aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah di atas jalan tersebut. Masyaallah muslimin yang kami muliakan, ada 2 poin yang Rasulullah sampaikan kepada kita di hari itu. Yang pertama, kita diminta oleh Rasulullah untuk menancapkan iman kuat di dalam hati kita. Dan iman tidak cukup dengan keyakinan, iman tidak cukup dengan ucapan, tetapi para ulama menyebutkan al-imanu at-tasdiqu bil janan. Iman itu merupakan keyakinan yang kuat serta kokoh menancap dalam hati kita. Wat taqriru bil lisan, tetapi juga merupakan ucapan serta pengakuan yang disebutkan melalui lisan sebagai cermin dari hati kita. Wal amalu bil arkan, yang ketiga iman itu adalah amal dengan perbuatan. Masyaallah muslimin yang kami muliakan, maka orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, mereka tidak hanya mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya meyakini setiap syariat yang Rasulullah turunkan kepada kita, yang Rasulullah ajarkan kepada kita merupakan syariat yang paling benar, tidak hanya meyakini Islam merupakan agama satu-satunya yang Allah terima, tetapi mereka juga mengamalkan setiap apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan setiap apa yang Allah larang, sebagaimana permintaan dari Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam Al-Qur'an
Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai seluruh manusia, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, sempurna, tidak pilih-pilih syariat, tidak hanya mengambil sebuah syariat yang cocok dengan hawa nafsunya dan meninggalkan syariat yang tidak sesuai dengan seleranya. Tidak hanya menjauhi larangan-larangan yang cocok dengan dirinya, tetapi dia juga meninggalkan setiap larangan yang bahkan mungkin akan bergejolak dalam hatinya ketika dia meninggalkan larangan tersebut. Jamaah majelis sidang Jumat yang kami muliakan, sehingga di dalam poin tersebut Rasulullah memerintahkan kita untuk betul-betul menancapkan iman kuat di dalam hati kita. Setelah itu tugas kita yang kedua adalah berusaha semaksimal mungkin untuk istiqomah di atas jalan tersebut, untuk tidak goyang dengan apapun ujian-ujian yang mungkin akan menimpa keimanan kita selama kita hidup di atas muka bumi. Dan kita wajib tahu bahwasanya yang namanya istiqomah ini jauh lebih berharga dan jauh lebih berat dikerjakan dibandingkan dengan seluruh ibadah itu sendiri. Masyaallah muslimin yang kami muliakan, maka kita disuguhkan dengan begitu banyak pemandangan dari mula di zaman Nabi SAW sampai di akhir zaman hari ini, di setiap generasi, di setiap zaman. Begitu pula di zaman Nabi SAW senantiasa ada seorang manusia yang dulunya merupakan orang yang paling beriman, tetapi ternyata Allah cabut keistiqomahan dari dalam hati mereka. Mereka mati dalam kondisi su'ul khotimah. Suatu ketika Rasulullah SAW di hadapan para sahabat-sahabat beliau yang mulia radhiyallahu anhum, Rasulullah tiba-tiba menyatakan sebuah kalimat, wa inna fikum la rajulan dorsuhu fin nari a'dhamu min Uhud. Wahai para sahabatku, ketahuilah sesungguhnya nanti di hari kiamat di antara kalian ada salah seorang yang nanti dia akan masuk neraka. Bahkan nanti gigi gerahamnya di neraka akan lebih besar dibandingkan dengan gunung Uhud. Maka seluruh sahabat yang hadir pada hari itu semuanya kaget. Termasuk dalamnya ada seorang sahabat mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau pula yang meriwayatkan hadis ini. Lantas Abu Hurairah mengatakan, wallahi demi Allah, semenjak saya mendengarkan kalimat itu, hati tidak pernah tenang, pikiran tidak pernah berhenti, senantiasa berpikir dan senantiasa memikirkan siapakah gerangan di antara kita, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang nanti akan masuk terjerumus ke dalam panasnya api neraka. Maka Abu Hurairah lalu melihat serta meneliti, mengamati setiap sahabat yang hadir pada hari itu. Lalu Abu Hurairah mengatakan, wallahi demi Allah, saya menyaksikan setiap sahabat yang hadir di majelis Nabi hari itu semuanya meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Hanya tinggal dua orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua seorang sahabat yang bernama Rajal bin Unfuwah. Rajal bin Unfuwah, seorang sahabat yang begitu dibanggakan oleh Nabi, seorang sahabat yang begitu Islam banggakan karena beliau merupakan salah seorang sahabat yang menjadi pendakwah ahli di masa Nabi SAW. Sering Rasulullah utus kepada kaum-kaum tertentu untuk mendakwahi mereka. Maka hatiku, kata Abu Hurairah, semakin galau, semakin bingung, semakin senantiasa berpikir, ya Allah, apakah aku orang yang ditakdirkan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah menjadi orang yang nanti akan masuk neraka? Masyaallah muslimin yang kami muliakan, maka sampailah pada sebuah masa ketika Rasulullah SAW meninggal, muncullah seorang nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Maka beliau mengutus beberapa orang dai, termasuk salah satunya Rajal bin Unfuwah, diutus untuk mendakwai Musailamah Al-Kadzab. Maka berangkatlah Rajal dengan keyakinan, dengan ilmu, dengan bekal yang matang yang beliau bawa, sampailah ke hadapan Musailamah Al-Kadzab. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ternyata seorang sahabat yang bernama Rajal bin Unfuwah tidak mampu mempertahankan keimanannya, justru meninggalkan agama Rasul SAW, mengikuti alirannya Musailamah Al-Kadzab sampai dia mati dalam kondisi su'ul khotimah. Masyaallah muslimin yang kami muliakan, dia Rajal adalah seorang pendakwah ulung di zaman Nabi SAW, orang yang ilmunya jauh di atas kita, orang yang langsung menyaksikan Nabi SAW. Tetapi ketika Allah tidak memberikan istiqomah, Allah tidak menakdirkan hidayah atas hati seorang manusia, sedekat apapun dia dengan hidayah, sedekat apapun dia dengan Islam, maka tidak mampu untuk mengalahkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Imam Baihaqi menceritakan kepada kita di dalam kitab beliau Syu'abul Iman,
diceritakan oleh beliau ada seorang ulama hebat yang bernama Abdah bin Abdurrahim. Beliau menceritakan kepada kita, Abdah bin Abdurrahim mengatakan, kharajtu fi sariyah ila ardi Rum. Suatu ketika saya pernah berangkat untuk melaksanakan sebuah invasi peperangan untuk menuju negara Romawi. Abdah bin Abdurrahim adalah seorang ulama hebat yang kemudian beliau wafat di zaman tahun 244 Hijriah pada masa-masa keemasan generasi muslim. Beliau menceritakan, fasohibna ma'ana syab, maka ketika itu ikutlah bersama kami seorang pemuda, lam yakun fina aqra' minhu lil Qur'an. Sungguh demi Allah, pemuda itu merupakan pemuda yang paling kuat hafalan Al-Qur'annya. Walam yakun fina afqah minhu, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang kualitas ilmu agamanya melebihi pemuda itu. Kualitas hafalannya Al-Qur'an melebihi pemuda itu. Dia merupakan orang yang paling faham terkait agama, orang yang paling fasih bacaan Qur'annya. Tidak hanya itu, kata Abdah bin Abdurrahim, pemuda ini adalah seorang laki-laki yang senantiasa shaimun nahar wa qaimul lail. Dalam kondisi perang sekalipun, pemuda ini senantiasa puasa di siang hari dan senantiasa melaksanakan sholat malam di tengah gelapnya malam hari. Di saat pasukan kaum muslimin kelelahan karena seharian capek berperang, pemuda ini bangun untuk mengerjakan sholat malam. Di saat kaum muslimin tidak mampu berpuasa karena beratnya peperangan hari itu, pemuda ini tetap melanjutkan puasanya sebagai amal rutin yang senantiasa dia jalani. Masyaallah muslimin yang kami muliakan, maka Abdah bin Abdurrahim mengatakan, demi Allah, kami hari itu merasa sangat senang, kami hari itu merasa sangat semangat, karena di antara pasukan kami ada seorang anak muda yang tidak hanya kualitas agamanya baik, tidak hanya hafal Quran beserta tafsirnya, tetapi dia merupakan ahli ibadah yang kami unggulkan. Sampailah kemudian kami di sebuah benteng pasukan Romawi, maka Amirul Jais pada hari itu, panglima pasukan pada hari itu, memerintahkan kami untuk istirahat sembari kami menata strategi bagaimana caranya menggempur benteng Romawi yang kokoh seperti itu. Maka sang pemuda akhirnya izin kepada panglima perang untuk mengitari benteng demi mencari titik mana yang terlemah dari benteng tersebut. Ketika sang pemuda tadi mengitari benteng pasukan Romawi, tidak sengaja tersingkaplah aurat seorang wanita pasukan Romawi, terbukalah pakaiannya, terbukalah hijabnya, tampaklah wajahnya, lalu disaksikan oleh sang pemuda, maka dia lupa segalanya. Dia lupa dengan tujuan awalnya, dia lupa dengan ibadahnya, dia lupa dengan Al-Qur'annya. Maka secara spontan, karena menyaksikan begitu cantiknya wajah wanita Romawi ini, dia mengatakan, ya fulanah, kaifas sabilu ilaiki, wahai seorang wanita Romawi, bagaimana kiranya, bagaimana caranya agar aku bisa memperistrimu. Maka si wanita Romawi tadi mengatakan, ya fulan, hina tatanassor, ketika engkau masuk agama Nasrani, naftahu lakal bab, maka kami akan membukakan pintu untukmu dan aku akan menjadi milikmu seutuhnya. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, seorang laki-laki terbaik pada masa itu, seorang pemuda yang paling soleh pada hari itu, meninggalkan agamanya, menanggalkan statusnya sebagai seorang muslim, melupakan hafalan Al-Qur'annya, melupakan tradisi ibadah yang telah dia bangun selama puluhan tahun lamanya demi seorang wanita. Maka hari itu pasukan terbaik dari pasukan yang dimiliki oleh Abdah bin Abdurrahim ternyata murtad, masuk di agama yang lain. Lalu kata Abdah bin Abdurrahim, faghazawna fi hadzal yaum fi ashaddi minal gham, maka pada hari itu kami melaksanakan peperangan dengan kondisi kacau balau, kondisi tidak menentu. Bagaimana tidak, pasukan kami yang kami unggulkan, pasukan kami yang kami agung-agungkan, dia justru meninggalkan agama Islam, bergabung dengan pasukan musuh. Maka hari itu kami menuai kekalahan dan kami kembali pulang ke kota Syam. Sampailah suatu masa ketika kami menata strategi ulang, menyusun pasukan kembali, kami datang ke benteng yang sama, lalu kami dapati laki-laki, seorang pemuda yang dulunya merupakan seorang penghafal Quran, kami saksikan berdiri di atas benteng Romawi sembari menggandeng istrinya dan menggendong salah satu anaknya. Lalu kami bertanya kepada dia, ya fulan, ma fa'ala Qur'anuk wa kaifa sholatuk, wahai fulan, wahai laki-laki, apa yang terjadi dengan Al-Qur'anmu? Bagaimana sholat malam yang telah engkau bangun selama belasan tahun lamanya? Kemana semuanya itu pergi? Lalu sang pemuda mengatakan, wallahi ayyuhal muslimun, demi Allah wahai seluruh kaum muslimin, i'lamu inni qad nasitul qur'ana kullah, ketahuilah
sesungguhnya saya telah melupakan Al-Quran seluruhnya. Tidak ada yang tersisa dari dalam hati saya secuil dari ayat Al-Quran. Semuanya telah hilang, semuanya telah sirna. Hanya tersisa 2 ayat Al-Quran yang sampai sekarang saya tidak pernah lupa. Ayat yang tertulis di dalam surat Al-Hijr, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Lalu sang pemuda membaca ayat itu, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Tinggal 2 ayat yang tersisa, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti di hari kiamat orang-orang yang tidak beragama Islam mereka akan berangan-angan serta berandai-andai, duh sekiranya dulu di dunia aku termasuk seorang yang muslim. Dzarhum, maka biarkanlah mereka sekarang orang-orang kafir, ya'kulu, mereka makan sepuasnya, wa yatamatta'u, mereka bersenang-senang sepuasnya, wa yulhihimul amal, mereka dibuai dengan angan-angan kosong, fasaufa ya'lamun, kelak ketika mereka mati mereka akan menyaksikan balasan yang setimpal atas perbuatan mereka. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, sekiranya dan seandainya seorang yang merupakan ahli Quran mampu Allah rubah hatinya menjadi orang yang ahli maksiat, lalu bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan kualitas kita hari ini? Kita adalah seorang manusia yang tidak lebih hebat dari sang pemuda tadi. Hafalan Quran kita lebih sedikit, kualitas ibadah kita lebih kecil, mungkin maksiat kita lebih banyak. Lalu bagaimana mungkin kita bisa merasa yakin bahwa diri ini bisa menjemput kematian dengan cara husnul khotimah? Ilmu tidak menjanjikan, amal-amal soleh tidak menjamin, tapi ada satu hal yang bisa kita lakukan sebagai salah satu cara yang paling mudah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang mampu untuk istiqomah. Dan inilah yang Rasulullah ajarkan, inilah yang Rasulullah lakukan. Apa itu? Jawabannya adalah doa. Karena Allah adalah zat yang memiliki hati, Allah adalah zat yang berkehendak menyesatkan manusia atau memberikan hidayah kepada mereka. Sehingga seorang sahabiah sekaligus istri Nabi SAW yang bernama Ummu Salamah, ketika ditanya ma aktsaru du'ai Rasulillah, wahai Ummu Salamah, apakah doa yang paling sering dibaca oleh Rasul SAW? Maka Ummu Salamah mengatakan, kana aktsaru du'aihi Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang paling sering Rasulullah baca adalah doa, ya Allah, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati hamba di dalam agama Islam. Itu doa yang Rasulullah baca setiap hari. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa Anda memperbanyak doa tersebut ya Rasulullah, dan kenapa Anda banyak memerintahkan kami untuk membaca doa tersebut ya Rasulullah, fahal takhafu alaina, ya Rasulullah, apakah engkau merasa khawatir atas kami ya Rasul? Kami para sahabat tidak akan berbuat sebagaimana apa yang diperbuat oleh kaumnya Nabi Lut yang membangkang atas perintah nabinya. Ya Rasulullah, kami para sahabat tidak akan pernah berbuat sebagaimana apa yang diperbuat oleh umatnya Nabi Musa yang ketika diperintahkan perang mereka membangkang, tidak mau untuk masuk ke medan pertempuran. Ya Rasulullah, Anda telah menyaksikan kami merupakan para sahabat yang senantiasa taat kepadamu. Engkau perintahkan perang, kami berangkat. Engkau perintahkan infak, kami berikan apapun yang kami mau, yang kami punya. Ya Rasulullah, apakah engkau merasa khawatir atas kami ya Rasulullah? Apa jawabannya Rasulullah? Rasul mengatakan, na'am, iya. Iya, aku khawatir atas kalian. Fa innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah. Karena sejatinya hati seorang mukmin itu terletak di antara 2 jari jemari dari jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha, yang mana Allah berkehendak membolak-balikkan hati tersebut sebagaimana seseorang di antara kita membolak-balikkan sebuah koin logam dari jari jemari kita. Masyaallah muslimin yang kami muliakan, maka doa merupakan senjata yang paling hebat untuk menjadikan kita istiqomah. Istiqomah serta hidayah itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita semuanya yang hadir pada majelis dan Jumat pada hari ini, Allah berikan keistiqomahan di dalam melaksanakan amal-amal kebajikan. Allah berikan hidayah taufik dalam hati kita semuanya, sehingga apa yang kita kerjakan dari berbagai bentuk jenis ibadah, Allah berikan keistiqomahan sampai nanti kita menjemput ajal kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli ilmi wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi kulli makan waz zaman, fi Palestina khassah wa fi Indonesia khassah wa fi buldanil muslimina 'ammah. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma iftah lahum fathan qariba. Allahumma al'an kafarata ahlil kitab alladzina yasudduna 'an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma al'anhum la'nan kabira. Allahumma 'adzibhum 'adzaban syadida. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallahi rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sawu sufakum fa inna taswiyata sufufi min tamami shalah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula.
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.